Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mustafa Maulana Fauzi. Kali ini saya akan membahas tentang forum 6 yang ada di media sosial. Temporal jaringan. Dalam jaringan yang kompleks, setiap elemen disebut node, dan interaksi yang menghubungkan dua node disebut edge atau koneksi. Jenis jaringan ini dapat dilihat di beberapa bidang pengetahuan, seperti misalnya ilmu komputer. Misalnya ada juga halaman web yang dihubungkan oleh hyperlink, sosiologi, misalnya seperti orang-orang yang terhubung karena kolaborasi, dan biologi. Biasanya biologi itu jaringan protein dengan fungsi yang serupa. Visualisasi informasi dalam konteks pendidikan. Visualisasi informasi dalam konteks pendidikan yaitu analisis kumpulan data. Data menggunakan visualisasi informasi menyisipkan pengguna dalam proses eksplorasi melalui pendekatan komputasi grafis dan interaksi. Menurut Ware pada tahun 2012. Dengan demikian, pemahaman data dan akibatnya, identifikasi pola anomalia, tren, dan perilaku lainnya difasilitasi menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih handal. Untuk teknik visualisasi sendiri, telah banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk menganalisis data dari berbagai dominan, misalnya dalam aplikasi perawatan kesehatan, lingkungan perusahaan, dan jejaring sosial. Visualisasi jaringan temporal. Beberapa strategi visualisasi informasi dapat digunakan dalam analisis jaringan temporal, seperti misalnya kubu, ruang waktu, diagram simpul, yang juga dikenal sebagai tata letak struktural, lingkaran pendekatan, dan Massive Sequence View atau disingkat MSV. Di antaranya, tata letak MSV adalah yang paling tepat ketika tugasnya menganalisis distribusi interaksi sepanjang waktu. Analisis visual menggunakan CNO. Semua analisis visual dilakukan menggunakan perangkat lunak dinamik network visualization tersedia secara grafis di www.daynetviz.com. Konfigurasi CNO yang diadopsi menggunakan Louvain sebagai algoritma deteksi komunitas. CNO juga mempunyai langkah. Yang pertama, CNO langkah pertama, tetangga berulang sebagai strategi pemesanan node, dan CNO langkah kedua sebagai tangga komunitas pemesanan node. CNO menyajikan pendekatan hierarkis yang memungkinkan pendeteksian kelompok individu di dalam setiap kelas sekolah. Idealnya, setiap kelompok tingkat pertama CNO berisi semua siswa dari kelas tertentu, yang kemudian dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil di setiap tingkat berikutnya. Untuk studi kasus di materi kali ini, yaitu bagian ini menyajikan dua studi kasus yang melibatkan jaringan pendidikan dunia nyata dari skenario yang berbeda, sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Untuk tujuan ini, kami awalnya menyajikan informasi yang terkait dengan dua jaringan dan kemudian membahas analisis menggunakan CNO. Untuk kali ini yang saya bahas akan ada di jaringan pendidikan. Jaringan pertama bernama sekolah dasar, berisi informasi tentang kontak antara guru dan siswa sekolah dasar di Lyon, Prancis. Data merujuk ke kontak dari 1 Oktober hingga 2 Oktober tahun 2009. Jaringan berisi 242 nodes dan 125.773 koneksi yang didistribusikan dalam 5.846 stempel waktu. Setiap waktu mengacu pada interval 20 detik dan mewakili kontak dari satu kelas hingga kelas 5. Masing-masing mereka memiliki dua kelas A dan B. Dalam jaringan ini, sebagian besar kontak melibatkan siswa di kelas yang kesusahan memiliki guru yang ditugaskan. Selain itu, koneksi informasi gender siswa di hari sekolah terdiri dari pagi dan sore dengan istirahat untuk makan siang. Kesimpulan dari
makalah ini. Menggunakan strategi visualisasi yang memadai merupakan pendekatan yang berguna untuk memfasilitasi proses pengenalan pola data dalam jaringan, mempercepat dan membuat pengambilan keputusan strategis yang lebih handal. Makalah ini menyajikan dua studi kasus yang menganalisis dua jaringan pendidikan dunia nyata dari skenario yang berbeda, contohnya sekolah dasar dan sekolah menengah. Untuk tujuan ini, kami menerapkan tata letak Massive Sequence View dalam kurung MSV bersama dengan metode pemesanan node community based node ordering, yaitu CNO. Baik, terima kasih. Berikut yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.